بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, pada sore hari ini di hari yang ke-9 dari bulan Ramadan, kita masih diberi kesempatan untuk kembali berkumpul dan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Adabul Ishrah wa Dzikrus Suhbati wal Ukhuwah karya Al-Allamah Badruddin Abul Barakat Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazi Al-Amiri rahmatullahi alaihi. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang pentingnya seseorang menjaga al-wafa wa din dalam pergaulan, menetapkan janji dan menunaikannya, dan membangun persaudaraan tersebut di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersahabat dan tidak bergaul kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah disebutkan oleh Sya'bi rahimahullah ta'ala bahwa akan muncul lagi pada zaman-zaman yang berikutnya yang lebih buruk, di mana manusia mereka tidak lagi bersaudara karena Allah, dan mereka tidak lagi bersaudara disebabkan karena al-muru'ah wal haya dan al-wafa, namun yang ada adalah persaudaraan yang tidak dibangun di atas din. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari pergaulan dan persahabatan yang
tidak menyebabkan seorang semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan ke poin yang berikutnya. Berkata Al-Allamah Abdul Barakat Al-Ghazi Al-Amiri rahimahullah ta'ala, wa minha tarkul mudahanah fi ad-din ma'a man yu'ashiruhu. Dan di antara ada pergaulan adalah meninggalkan al-mudahanah di dalam din, di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, ma'a man yu'ashiruhu, bersama dengan orang yang dia bergaul dengannya, bermuamalah dengannya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergaul dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang bijak, baik kepada keluarga, demikian pula kepada manusia secara umum. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaullah dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Hendaknya engkau berlemah lembut kepada mereka. Kalau seandainya engkau keras, kasar, maka mereka akan berpaling meninggalkan kamu. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ar-rifq wasyafaqah, lemah lembut dalam pergaulan, kasih sayang, ini termasuk di antara yang semakin merekatkan persahabatan. Namun hati-hati dari penyakit al-mudahanah. Dan dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada 3 istilah yang maknanya mirip. Namun kita akan menjelaskan di sini perbedaan dari 3 ungkapan tersebut. Yang pertama yang disebutkan oleh beliau di sini al-mudahanah. Al-mudahanah. Al-mudahanah, yang dimaksud al-mudahanah adalah izharu khilafil batin, menampakkan sesuatu yang menyelisihi batinnya. Apa yang dia tampakkan berbeda dengan apa yang terdapat di dalam hatinya. Aw mu'asyaratul fasiq wa idharur ridha bima yujibuhu min ghairi inkarin alaihi. Atau bergaul dengan orang yang fasik dan menampakkan keridhaan terhadap apa yang dilakukan oleh orang yang fasik tersebut tanpa melakukan pengingkaran atas perbuatannya. Ini mudahanah. Dia duduk bersama dengan orang yang fasik dalam keadaan dia melihat bahwa orang fasik tersebut sedang melakukan kemaksiatannya. Ya. Dia duduk seperti menampakkan orang yang mendukung perbuatannya, tidak ada pengingkaran. Padahal dia tahu bahwa itu haram. Tapi dia tetap bergaul dan menampakkan bahwa dia setuju, bahwa dia tidak mengingkari perbuatan orang yang fasik tersebut. Maka ini disebut mudahanah. Entah diterjemahkan apa ini, basa-basi mungkin ya. Basa-basi dalam perkara yang diharamkan. Ya, bermuka manis, menjilat. Dan biasanya orang seperti ini dia melakukan hal tersebut untuk mendapatkan dunia. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ
yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kalian dalam Alkitab bahwa apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dicerca, dicaci maki, diingkari, jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka merubah pembicaraannya. Kalau kalian duduk bersama mereka dalam keadaan mereka mengingkari dan mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kamu duduk di situ tanpa ada pengingkaran, berarti kalian sama seperti mereka. Ini mudahanah dan ini haram. Ayyuhal ikhwatu fillah, tidak diperbolehkan dalam din, di dalam Islam. Ungkapan yang kedua yang disebut al-mudarah. Al-mudarah. Adapun al-mudarah ini suatu yang dibolehkan, akan dianjurkan. Dan yang dimaksud al-mudarah disebutkan oleh Al-Hafidh rahimahullah taala dalam Fathul Bari, ar-rifqu bil jahil fi at-ta'lim wa bil fasiq fi an-nahy an fi'lihi wa tarkul ighladi alayhi haitsu la yudhiru ma huwa fihi wal inkaru alayhi bi lutfil qawli wal fi'li. Kata beliau, al-mudarah ar-rifqu bil jahil fit ta'lim, lemah lembut kepada orang yang jahil dalam hal memberikan bimbingan kepadanya. Dan wabil fasik, dan lemah lembut kepada orang fasik dengan mencegah dia dari perbuatan yang dia lakukan tanpa menyikapinya dengan kekerasan, dengan sikap yang kasar, di mana dia tidak menampakkan apa yang ada pada dirinya. Sebenarnya dia sangat membenci, tapi untuk kemaslahatan dan dia mengharapkan kebaikan pada orang tersebut, demikian pula kepada yang lainnya, maka dia tidak menampakkan apa yang terdapat di dalam hatinya. Dan dia mengingkarinya dengan lembut terhadap ucapan atau perbuatan orang tersebut. Nah, kadang-kadang kita berhadapan dengan seseorang yang kita tidak senang kepadanya. Kita tahu bahwa dia melakukan satu perbuatan yang tidak sepantasnya. Namun apabila kita menyinggapinya dengan keras pada saat itu, khawatir jangan sampai semakin membuat dia jauh. Maka kita berlemah lembut kepadanya, mencari momen yang pas untuk menyampaikan nasihat yang baik kepada orang tersebut. Ya, disampaikan dengan bahasa yang memungkinkan bagi dia untuk memahami. Maka yang seperti ini, ma'asyiral rahimakumullah, perkara yang diperbolehkan, bahkan mandubun ilai, sesuatu yang dianjurkan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan di dalam sahihnya satu bab, al-mudaratu ma'an nas, al-mudarah, bersama dengan manusia. Dan beliau menyebutkan athar Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, inna lanukashiru fi wujuhi aqwamin wa inna qulubana latal'anuhum. Sesungguhnya kami kadang-kadang nukashir. Nukashir itu menampakkan gigi. Ya, maksudnya tersenyum. Sesungguhnya kami terkadang senyum kepada sebagian kaum di hadapan wajah-wajah kaum, dalam kan hati kami melaknat mereka.
Jadi dalam hati sebenarnya membenci mereka, membenci apa yang mereka perbuat. Karena kita mengetahui orang ini fasik, orang ini pelaku maksiat misalnya. Nah, namun kita tidak menampakkan. Kita nampakkan adalah senyuman. Kenapa? Ada sesuatu kemaslahatan yang kita harapkan untuk kebaikan dia. Ya. Boleh jadi ketika kita tersenyum kepadanya, kita berbuat baik kepadanya sehingga dia merasa dekat dengan kita, akrab dengan kita, akhirnya dia senang dengan kita. Jika dia telah senang, maka dia siap untuk menerima nasihat yang kita sampaikan kepadanya. Ini disebut mudarah. Dan ini sangat berbeda dengan istilah al-mudahanah yang pertama yang kita sebutkan tadi. Adapun ungkapan yang ketiga, al-mujamalah. Adapun mujamalah ini kalimat yang lebih umum. Ya. Oleh karena itu para ulama mereka membagi mujamalah itu menjadi dua. Ada mujamalah yang boleh, ada mujamalah yang tidak boleh. Mujamalah yang diperbolehkan itu yang disebut al-mudarah. Adapun mujamalah yang tidak diperbolehkan itulah yang disebut al-mudahanah. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala sebutkan dalam majmu' fatawa beliau ketika beliau ditanya tentang hukum bermujamalah, ya, bermuka manis di hadapan seorang sementara hatinya mengingkari. Ini apa hukumnya? Kata beliau rahimahullah ta'ala, in kanatil mujamalatu yatarattabu 'alaiha juhda haqqin aw itsbata batil lam tajuz hadhihi al-mujamalah. Apabila bentuk mujamalah yang dimaksud menyebabkan seorang menolak kebenaran atau menetapkan kebatilan, membenarkan satu kebatilan, maka ini haram, tidak diperbolehkan. Mujamalah yang seperti ini. Dan ini bentuk mudahanah yang diharamkan. Lalu kata beliau, amma in kanatil mujamalatu la yatarattabu 'alaiha syai'un minal batil, innama hiya kalimatun thayyibah fiha ijmal. Namun apabila mujamalah itu tidak menyebabkan seorang menetapkan sesuatu dari kebatilan, namun yang ada adalah kalimat-kalimat yang sifatnya global, kalimat-kalimat yang baik. Wala tatadammanu syahadatan bighairi haqq li ahadin wala isqati haqqin li ahad, dan tidak mengandung persaksian tanpa hak kepada seorang dan tidak pula menjatuhkan hak seseorang. Jadi tujuannya adalah dia bermuka manis untuk mendatangkan kemaslahatan, mengajari orang yang jahil, mengarahkan orang yang fasik dengan cara yang lebih baik, lemah lembut kepada mereka tanpa harus bersikap keras dan kasar. Yang dikhawatirkan justru dia akan semakin menjauh dari kebenaran. Nah, di sini kata beliau meninggalkan al-mudahanah dalam urusan agama bersama dengan orang yang dia bermuamalah dan bergaul dengannya. Permasalahan din, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, adalah merupakan harga mati. Tidak boleh kemudian seorang bergaul dengan orang lain, dengan seorang sahabatnya, dia melihat sahabatnya melakukan kemungkaran di hadapannya dalam keadaan dia tidak menampakkan pengingkaran, bahkan justru seakan-akan memberikan support, memberikan semangat untuk terus berada di atas kesalahannya, keburukannya.
Maka penting dalam persahabatan adanya nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Qala Sahal bin Abdullah At-Tustari, berkata Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala, la yashummu raihata sidqi man dahana nafsahu aw ghairahu. Tidak akan mencium bau kejujuran orang yang bermudahana terhadap dirinya atau yang lainnya. Nah, mudahana terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Dia biarkan pada dirinya ada kemungkaran. Dalam keadaan dia terus berjalan di atas kemungkaran itu, demikian pula terhadap yang lain. Dia bersama dengan seorang sahabatnya dalam keadaan terus berada di atas kemungkaran dan dia tidak mengingkari. Bahkan justru menampakkan bahwa dia sejalan, sepakat. Maka ini pergaulan yang buruk. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Yang wajib dalam pergaulan, dalam musahabah ada nasihat. Sehingga ketika ada di antara saudara kita yang bersalah, ada yang keliru, maka ada pula yang membenarkan dan meluruskan. Wa minha, dan di antara adab-adab pergaulan yang baik, qillatul khilafi 'alal ikhwan. Meminimalisir perselisihan bersama dengan ikhwan. Ini sudah pernah kita bahas pula sebelumnya. Dalam pembahasan muwafaqatul ikhwan, senantiasa sejalan, sependapat dengan ikhwan. Demikian pula kemarin kita sudah membahas tentang masalah dampak negatif dari perselisihan di antara ikhwan karena masalah dunia. Nah, di sini beliau mengatakan qillatul khilaf 'alal ikhwan. Jangan sering-sering menyelisihi al-ikhwan. Minimalisir perselisihan itu. Jangan selalu menjadi orang yang nyeleneh. Setiap saat menyelisihi, setiap saat menyelisihi. Jarang sekali dia sejalan dengan ikhwan. Dan yang seperti ini, ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, lebih buruk lagi jika dijadikan sebagai teman safar dalam perjalanan. Ya. Subhanallah, hidup tidak tenang. Kenapa? Setiap saat dalam perjalanan safarnya, yakni subhanallah, percekcokan, permusuhan, debat dan seterusnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada sahabatnya ketika ada di antara dua sahabat yang akan melakukan perjalanan safar, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan mereka, basyira wa la tunaffira wa yassira wa la tu'assira wa tatawa'a wa la takhtalifa. Basyira, sampaikan berita gembira. Jangan membuat orang lari dari agama ini, membuat orang semakin takut terhadap agama ini. Berikan kemudahan kepada umat, jangan mempersulit mereka. Wa tatawa'a wa la takhtalifa. Dan hendaknya kalian akur. Jangan kalian berselisih. Dalam perjalanan safar lebih buruk jika terjadi perselisihan. Wa taharri muwafaqatihim fi ma yuriduna fi ghairi mukhalafati ad-din was sunnah. Dan selalu berusaha untuk sejalan dengan mereka terhadap apa yang mereka inginkan, selama bukan dalam perkara menyelisihi agama dan menyelisihi sunnah. Bukan dalam perkara menyelisihi agama dan menyelisihi sunnah. Ya, dalam urusan yang sifatnya mubah. Nah, dan ini sebagaimana yang telah kita bahas.
Ya. Dalam membicarakan suatu permasalahan, nah, biasakan untuk sejalan, sepakat bersama dengan ikhwan, sehingga kalau dibangun di atas kesepakatan, masya Allah, perjalanan itu baik sekali. Ya. Dan biasanya kesepakatan itu akan menyebabkan munculnya barakah dalam sebuah amalan. Yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah Subhanahu wa taala bersama al-jamaah. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berkah pada mereka. Membimbing mereka. Dan itu lebih baik daripada menyelisihi, nyeleneh, selalu mukhalafah terhadap saudara-saudaranya. Selama bukan dalam perkara yang menyelisih sunnah. Ini penting sekali. Adapun dalam urusan mukhalafatud din, mukhalafatus sunnah, kemudian kita mengetahui semuanya di hadapan kita, saudara-saudara kita, mereka menetapkan sesuatu yang menurut kita ini adalah menyelisih sunnah, maka yang wajib bagi kita adalah mengingkari. Mengingkari dengan cara yang baik tentunya. Sampaikan dengan ar-rifq, lemah lembut. Naam, dan dibicarakan dengan cara yang baik. Boleh jadi ikhwan kita tidak mengerti hukum. Dan kita mengetahui ada hukum halal haram dalam perkara itu. Atau demikian pula sebaliknya. Nah, sehingga ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, dalam hal-hal yang sifatnya mukhalafah, ada yang menyelisihi syariat, maka hendaknya kita harus tegas. Kita harus tegas dalam hal ini. Nah, tiba acara akan diadakannya pemilu untuk memilih kepala daerah setempat. Nah, 9 orang dari ikhwan kita, mereka sepakat untuk memilih misalnya. Oh, lihat kemaslahatan ini dan seterusnya. Gimana kalau kita pilih si fulan? Kelihatan si fulan ini kalau naik bagus, orangnya baik, bijak dan seterusnya. Dan kita melihat bahwa ini tidak ada maslahatnya. Asal hukum mengikuti hal-hal yang seperti ini adalah tidak diperbolehkan. Sebab ini merupakan bagian dari demokrasi. Dan demokrasi bertentangan dengan Islam. Sampaikan bahwa kelihatan kita menghindar. Kita tidak melihat bahwa dalam hal yang seperti ini ada manfaat, ada kemaslahatan, maka meninggalkannya itu lebih utama. Nah, seperti hal-hal yang seperti ini, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, butuh adanya nasihat. Namun dalam urusan yang kedua-duanya boleh, mau milih yang ini, mau milih yang itu, dua-duanya boleh, maka kita berlapang dada untuk berusaha mengambil jalan yang sejalan dengan ikhwan kita, tidak menyelisihi mereka. Apalagi misalnya kalau di antara ikhwan kita ada yang ahli dalam satu bidang, dia punya kelebihan dalam perkara dunia, dalam ilmu dunia, dia punya kelebihan, sehingga dia bisa melihat bahwa ya, yang demikian lebih maslahat. Nah, mungkin kita kurang mengerti tentang hal tersebut. Maka menyepakati dalam hal-hal yang seperti ini merupakan bahagian dari adab pergaulan yang baik. Qala Juwairiyah, berkata Juwairiyah, da'autullaha 40 sanatan ay ya'simani min mukhalafatil ikhwan. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun. Semoga Allah memelihara aku dari menyelisihi al-ikhwan. Subhanallah, selama 40 tahun beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula disebutkan oleh Yusuf bin Asbat rahimahullah taala, kata beliau, husnul khuluq asyru khisal.
kebaikan akhlak seseorang itu dalam 10 perkara. Yang pertama kali yang beliau sebutkan adalah qillatul khilaf. Meminimalisir perselisihan. Tidak membiasakan berselisih dengan saudaranya. Yang kedua, husnul insaf. Ya, bersikap adil pada saudaranya. Yang ketiga, tarku talabil atharat. Meninggalkan untuk mencari kesalahan-kesalahan saudaranya. Yang keempat, tahsinu ma yabdu minas sayyi'at. Berusaha berhusnudzan kepada saudara kita dari apa yang nampak darinya, dari menurut kita ini adalah keburukan. Kita berusaha untuk berhusnudzan pada saudara kita karena mungkin ada faktor-faktor yang menyebabkan dia mungkin melakukan perbuatan tersebut tanpa kita mengetahui itu. Sambil tentu berusaha untuk memberi nasihat. Yang berikutnya, iltimasul udzur. Berusaha untuk mencarikan udzur pada saudara kita. Yang berikutnya, ihtimalul adza. Berusaha untuk memikul ya, hal-hal yang kadang-kadang kita merasa sakit, merasa sedih disebabkan dalam pergaulan ada yang menyakiti kita. Sabar. Mungkin dia tidak mengetahui, mungkin dia tidak sengaja, dan seterusnya. Yang berikutnya, ar-ruju'u bil malamati 'ala an-nafs. Kembalikan kepada diri sendiri. Kembalikan untuk mencela diri sendiri. Oh, mungkin karena saya yang tidak pandai bergaul. Oh, mungkin karena saya salah faham. Mungkin karena saya. Yang dia salahkan dirinya sendiri. Tidak menyalahkan saudaranya. Yang berikutnya, at-tafarrudu bima'rifati uyubi nafsihi. Dia berusaha untuk mengetahui aib yang ada pada dirinya sendiri. Dia lebih memperhatikan dirinya, memperhatikan aib dirinya daripada aib saudaranya. Yang berikutnya, talaqatul wajh lis-saghiri wal kabir. Senantiasa berwajah ceria kepada anak kecil ataukah orang dewasa. Sudah berapa ini? 9. Yang ke-10, lutful kalam mimman huwa dunahu wa fawqahu. Lemah lembut dalam berucap, dalam bertutur kata, dalam pembicaraan, baik kepada yang lebih rendah, yang di bawah kita umurnya atau kedudukannya, atau yang di atas kita. Maka ini yang disebutkan oleh Yusuf bin Asbat. Rabi'ah, gurunya Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau juga mengatakan al-muru'atu muru'atan. Menjaga harga diri itu ada 2 keadaan. Lis-safari muru'ah walil hadari muru'ah. Ketika safar ada hal-hal yang dapat menjaga dan memelihara harga diri kita. Dan ketika hadar demikian pula. Tidak safar ada hal-hal yang ya, di mana seorang dianjurkan untuk memelihara harga dirinya. Muru'atus safar, adapun harga diri, menjaga harga diri ketika safar dalam perjalanan, badluz zad. Badluz zad, berusaha untuk saling memberikan bekal, membagikan bekal. Dia punya bekal misalnya, makanan, berikan kepada saudara kita. Mungkin dia juga butuh. Saling berbagi. Yang namanya seorang dalam perjalanan safar, biasanya masing-masing punya persiapan. Ya.
Mungkin ini bawa dari rumahnya, ya, macam-macam dari jenis makanan yang mungkin tidak dibawa oleh saudara kita. Termasuk di antara kebaikan, ya, kita ada lebih, cukup, bagikan, berikan. Nah, wa qillatul khilaf ala ashabik, dan meminimalisir perselisihan kepada sahabatmu. Meminimalisir, ya, menghindari cekcok dalam perjalanan itu penting, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, sebab bergaul, bersahabat dalam perjalanan dengan orang yang senang sekali dengan khilaf, senang sekali dengan perselisihan dan percekcokan, seorang tidak akan merasa tenang, ya. Nah, untuk menghindar darinya nggak bisa. Ini satu perjalanan masalahnya. Satu perjalanan. Ya, beda kalau tidak dalam keadaan safar, ya sudah. Nah, berselisih, tinggal pulang ke rumah, selesai masalah. Yang ini pulang ke rumah, yang satu juga pulang ke rumah, selesai masalah. Ya, kalau dalam perjalanan safar, nah, maka ini ma'asyiral rahimakumullah, termasuk di antara sesuatu yang buruk, membiasakan khilaf, terkhusus ketika safar. Wa kathratul mizahi fi ghairi masakhitillah, dan membiasakan bergurau dalam safar selama bukan dalam perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa yang namanya safar, ya, siksaan, bahagian dari siksaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-safaru qit'atun minal 'adzab. Safar itu merupakan potongan dari siksaan. Disebabkan karena seorang keletihan, kadang-kadang makanan enggak bisa masuk, perut ada perubahan. Alhasil yakni subhanallah, berbagai macam perasaan yang dirasakan oleh seorang musafir yang dia tidak rasakan ketika sedang tidak safar. Sehingga hal-hal yang seperti ini butuh ada yang menghibur. Dan subhanallah, kalau ada sesuatu yang menghibur, yang menyebabkan kita bisa senyum, kita bisa tertawa selama dalam perkara yang diperbolehkan, nah, ini biasanya menambah semangat, ya, dalam perjalanan. Maka tidak mengapa, kata beliau, kathratul mizah fi ghairi masakhitillah, ya, sering bergurau dalam perjalanan safar selama bukan dalam perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wa muru'atul hadar, adapun menjaga harga diri ketika sedang tidak safar, al-idmanu ilal masajid, ya, merutinkan sering datang ke masjid. Wa kathratul ikhwani fillah, dan memperbanyak saudara-saudara karena Allah Subhanahu wa taala, wa tilawatul Quran, dan membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian beliau berkata rahimahullahu taala, wa minha al-qiyamu bi a'dzarihim, dan di antara adab-adab pergaulan adalah selalu memberi uzur kepada saudara-saudara kita. Wadzabbu anhum, dan membela mereka ketika ada yang merendahkan atau ada yang mencelanya dan kita mendengarkan itu. Membelanya adalah merupakan bentuk persaudaraan. Walintisaru lahum, walintisaru dengan ra, bukan dengan ba. Walintisaru lahum, dan berusaha menolong mereka, membela mereka. Ini penting, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dan ini bahagian dari bentuk husnudzan pada saudara kita. Kadang-kadang ada yang menukil dari seorang sahabat kita, dekat dengan kita. Dia datang pada kita lalu dia menukil bahwa fulan begini. Dia menyebutkan hal-hal yang sifatnya negatif saudara kita itu.
Maka selama belum meyakinkan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dan selama bukan merupakan sesuatu yang meyakinkan bahwa itu adalah merupakan pelanggaran, maka berusaha untuk memberikan udzur. Mungkin dia demikian, mungkin dia demikian. Nah, dan membelanya. Setahu ana dia adalah orang yang baik, insyaallah. Setahu ana, masya Allah, selama ana bersahabat dengan dia, orangnya tawadhu', masya Allah, orangnya alal khair wassalah, orangnya baik, insya Allah. Wala nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuhu. Yang merupakan bentuk persahabatan. Ya. Sekali lagi tidak berlebihan, ya, dalam hal ini. Jangan sampai ada perkara yang jelas, penyimpangan yang jelas, lalu kemudian dia berusaha untuk selalu membela, padahal jelas penyimpangannya. Suatu hal yang meyakinkan. Nah, yang seperti ini, ma'asyiral rahimakumullah, tentu berlebihan. Ya. Seperti pembelaan kaum sufiyah kepada orang-orang yang mereka anggap sebagai wali. Nah, terhadap apa yang mereka saksikan sendiri dari wali-wali mereka, syekh-syekh tarekat mereka yang melakukan kemaksiatan, namun berusaha dicarikan udzur gimana caranya untuk menyelamatkan wali tersebut dari tuduhan. Maka yang seperti ini, ma'asyiral rahimakumullah, berlebihan. Kama qala Al-Junaidi rahimahullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Junaid rahimahullah ta'ala. Wa qila lahu, jadi ada orang yang bertanya kepada Al-Junaid, ma balu ashabika akluhum katsir? Kenapa kok teman-temanmu itu makannya banyak? Makannya banyak. Kenapa? Nah, makan banyak kan, mendengar gitu, yakni subhanallah. Ya, konotasinya itu langsung ke arah yang negatif, makan banyak. Sementara Rasul perintahkan kita untuk sederhana ketika makan. Nah, Nabi kan kalau makan sebelum kenyang beliau berhenti katanya. Nah, ini dalam keseringan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bukan berarti tidak diperbolehkan kenyang, sewaktu-waktu boleh. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah makan sampai kenyang. Beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq, bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum ketika dijamu oleh salah seorang Ansar. Abu Hurairah radhiyallahu taala ketika beliau minum susu sampai kenyang. Ya. Dalam kejadian yang juga menunjukkan tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Tirmidzi, ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadiah susu dari salah seorang sahabat. Nah, dalam kondisi Abu Hurairah sangat kehausan dan bahkan kelaparan. Lihat susu unta diberikan pada beliau, luar biasa. Ini bisa menghilangkan dahaga. Ketika beliau hendak meminumnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tahan dulu. Bukankah kamu punya saudara-saudara yang tinggal di masjid? Ahlus Suffah. Panggil mereka. Nah, panggil mereka. Jumlahnya subhanallah mendekati 100 orang. Nah, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, kalau bukan karena perintah Rasulullah, saya tidak akan taat dalam hal ini. Orang dalam keadaan lapar, haus, ya, mau minum, ditahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh panggil yang lain. Abu Hurairah berpikir bahwa menghabiskan sendirian ini yang ada di bejana ini, sendirian bisa dia. Kok disuruh manggil yang lain? Tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, maka beliau taat. Dipanggil Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini, ma'asyiral rahimakumullah, orang-orang yang tinggal di masjid yang tidak punya rumah. Yang mereka mendapatkan makanan hasil dari sedekah para sahabat yang tinggal di sana, di Madinah. Nah, bisa dibayangkan gimana keadaan mereka ketika melihat satu makanan. Tentu berbeda dengan seorang yang punya rumah. Kalau makan dihidangkan oleh istrinya, kan beda. Nah, santri beda dengan orang rumah misalnya. Ya.
Santri tiap hari makannya nasi kangkung, kadang-kadang kacang panjang dan seterusnya. Itu saja. Kapan dapat giliran makan nasi campur kambing? Luar biasa. Ya. Kan begitu. Ini dipanggil ahlu suffah. Ketika mereka datang, maka Abu Hurairah pun bersiap-siap untuk menjadi orang yang pertama untuk meminumnya. Khawatir jangan sampai kehabisan. Kalau kehabisan yang lain enggak dapat kan? Ya, tapi dia tetap bisa minum. Ketika beliau hendak minum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saqil qaum akhiruhum syurban." Yang akan memberikan minum, dia yang paling terakhir yang beri minum pada yang lain. Dia harus yang paling terakhir. Subhanallah, sedihnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, akhirnya beliau bagikan kepada ahlus suffah. Setiap kali sahabatnya minum, dilihat, oh masih ada. Diberikan lagi. Setelah dia minum, dilihat lagi, oh masih ada. Sampai subhanallah seluruh dari ahlus suffah minum dan air susu ini masih tersisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang tinggal saya dan kamu. Minum. Maka minumlah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setelah beliau minum, beliau lepaskan. Kata Rasulullah, minum lagi. Minum lagi beliau. Nah, kata Rasulullah, minum lagi, minum lagi. Ketika Rasulullah lagi memerintahkan untuk minum lagi, kata Abu Hurairah, la ajidu lahu maslaka. Sudah enggak ada tempatnya ya Rasulullah. Sudah enggak ada tempatnya. Berarti sampai apa? Sampai kenyang. Radhiyallahu anhu. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terakhir minum dari sisa para sahabat tersebut. Nah, di sini disebutkan bahwa ini kok teman-teman kamu Junaid yang katanya mereka orang-orang zuhud, kok makannya banyak? Ini kan negatif. Tapi lihat bagaimana Al-Junaid rahimahullah ta'ala berusaha untuk memberikan solusi kepada saudara-saudaranya. Membela mereka. Qala, kata beliau, li'annahum la yashrabuna al-khamra. Karena mereka ini tidak pernah minum khamr. Fayakunu ju'uhum akthar, sehingga rasa lapar mereka itu lebih. Wajar kalau makannya banyak. Ya. Kalau mereka yang makannya sedikit kan kenapa? Ada sampingannya, ada minum khamr, macam-macam yang mereka konsumsi. Ini para sahabat, teman-teman saya, kenapa mereka makan banyak? Karena memang dalam kondisi lapar. Memang mungkin enggak makan sejak pagi, iya kan? Kadang-kadang seorang terlihat, Masya Allah, makannya sedikit. Ya sedikit di hadapan kamu, di belakang. Banyak makannya. Nah, ya. Tapi kata beliau, boleh jadi. Ya. Mereka ini orang-orang yang kelaparan. Mungkin juga hidupnya pas-pasan. Mungkin dari pagi tidak makan. Berikan solusi, kemungkinan. Nah, kenapa kok teman kamu ini, Masya Allah, kalau makan di walimah nambah? Makan nambah. Ya akhi, mungkin tadi pagi enggak sarapan dia. Memang dipersiapkan untuk siang hari. Nah, berikan solusi. Adapun yang lain, sudah makan. Makan pagi sudah, tambah lagi setelah itu cemilan dan yang lain sebagainya. Sehingga di siang hari sudah kekenyangan. Dia tidak perlu makan banyak. Ya. Berikan solusi. Wa qila lahu, dan juga dikatakan padanya, ma baluhum lahum quwwatu syahwa. Ma baluhum lahum quwwatu syahwa. Kenapa kok teman-teman kamu itu syahwatnya kuat-kuat? Syahwatnya kuat, luar biasa. Nah, kok kenapa teman kamu itu kalau nikah itu enggak ada yang satu, mesti minimal 2. Kenapa begitu? Kadang-kadang hal-hal yang seperti ini muncul. Ya. Sebenarnya pertanyaan ini tujuannya bukan untuk bertanya, tapi tujuan untuk menjatuhkan. Menjatuhkan. Ma'asyarul rahimakumullah. Ya, seperti keadaan sebagian mereka yang ingin menolak syariat hijab bagi wanita. Nah, ketika disampaikan pada mereka ya bahwa wanita-wanita sahabiyat, ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah orang-orang yang berhijab sampai mereka menutup wajah mereka.
sampai mereka menutup wajah mereka. Kata mereka, wah itu kan cadar itu kebiasaan Arab. Cadar itu adatnya orang Arab. Kenapa? Karena syahwatnya kuat-kuat. Inilah haula wala quwata illa billah. Kalau sampai diyakini oleh orang yang mengatakannya waliyadzubillah, ini dapat menyebabkan kekufuran, ta'an terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan mereka adalah merendahkan, melecehkan. Ya. Sadar tidak sadar ini ta'an terhadap Rasulullah, ta'an terhadap para sahabat. Karena istri-istri mereka, wanita-wanita mereka berhijab. Mereka menutup wajah-wajah mereka. Nah, maka ma'asyiral rahimakumullah, hal yang seperti ini hendaknya kita berhati-hati. Ya. Tidak sedikit orang mengucapkan kalimat-kalimat yang tujuannya adalah melecehkan din. Ma baluhum lahum quwwatu syahwah. Kenapa kok mereka itu syahwatnya kuat? Qala kata Al-Junaid, li'annahum la yaznun, karena mereka itu tidak berzina. Wala yadkhuluna tahta mahdzur, dan mereka tidak mau terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan. Ya. Boleh jadi ada seorang ya kelihatan dia jarang berkumpul dengan istrinya. Boleh jadi ada sampingan. Iya kan? Boleh jadi punya simpanan. Adapun mereka ini wajar ya. Karena mereka mencukupkan dengan istri-istri mereka. Dan mereka mencukupkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan untuk mereka. Jadi Masya Allah diberikan solusi terhadap apa yang mereka lakukan. Qila, lalu ada lagi yang bertanya, fama baluhum la yatrabun idza sami'ul Qur'an? Lalu kenapa mereka itu kok tidak yatrabun? Ya. At-tarab itu apa? Biasa kalau orang-orang fasik mendengar musik itu menyebabkan munculnya tarab, bergoyang. Bergoyang. Iya kan? Itu namanya tarab. Nah, sebagian mereka itu ada yang punya kebiasaan, dan ini sebenarnya kebiasaan yang tercela. Ketika membaca Al-Qur'an disertai dengan goyangan. Ada yang baca Al-Qur'an terus goyang-goyangkan. Nah, para ulama sebenarnya mencela hal yang seperti ini. Nah, kenapa mereka ketika mendengarkan Al-Quran kok tidak tarab, tidak bergoyang mereka? Nah, qala kata Al-Junaid, li'annahu kalamul haq, karena itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ma fihi ma yujibut tarab, tidak ada sesuatu yang mengharuskan mereka bergoyang. Nazala bi amrin wa nahyin wa wa'din wa wa'id fa huwa yaqhar. Al-Quran itu turun dengan perintah dan larangan, janji serta ancaman. Jadi Al-Quranul Karim yaqhar. Ya, menguasai dalam artian seharusnya dengan membaca Al-Quran menyebabkan seorang itu tenang, ya, takut, berharap pada Allah Subhanahu wa taala, bukannya bergoyang-goyang. Bukannya bergoyang-goyang. Nah, qila, lalu kemudian beliau ditanya lagi, fama balum la yatrabun 'indal qasaid? Lalu kenapa kok mereka itu tidak bergoyang ketika mendengarkan qasidah? Qasaid. Bukan dimaksud qasaid di sini lagu kasidah itu ya, bukan. Qasaid yakni dendangan syair-syair. Nah, namun kebiasaan orang Sufiyah, mereka mendendangkannya seperti yang biasa kita dengarkan sekarang dalam bentuk nasyid. Nah, ini kaum Sufiyah. Dari sini juga menjelaskan kepada kita bahwa Al-Junaid rahimahullah
yang dikatakan oleh sebagian mereka bahwa beliau termasuk di antara tokoh sufiyah, berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang-orang sufiyah yang mereka beribadah dengan musik, dengan irama-irama, dengan lantunan-lantunan syair sambil bergoyang-goyang. Beliau berlepas diri dari mereka. Beliau, Al-Junaid dan sahabat-sahabatnya tidak demikian. Ya. Sehingga ketika ditanya, kenapa kok sahabat kamu itu mereka tidak bergoyang ketika mendengarkan qasidah? Qala li'annaha mimma 'amilat aydihim. Ya. Karena qasidah itu, lantunan-lantunan syair itu buatan mereka juga. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan seorang bergoyang. Syair. Ya, dibaca begitu saja tanpa perlu ada lantunan-lantunan tertentu yang mengharuskan seorang bergoyang. Qila, lalu beliau ditanya lagi, fama baluhum yatrabun 'inda ar-rubaiyat. Lalu mengapa mereka tidak bergoyang pula ketika mendengarkan ar-rubaiyat? Ya, ar-rubaiyat ini juga merupakan salah satu susunan syair-syair. Susunan syair-syair. Nah, namun yang biasa yang dimaksud di sini adalah syair-syair yang menyebutkan di dalamnya tentang wanita, tentang tentang syahwat. Ini ar-rubaiyat. Ada rubaiyat yang disebut rubaiyat Umarul Khiyam. Namun sebagian menyebutkan bahwa ini dinisbatkan kepada Umarul Khiyam atau Umarul Khayyam dengan penuh kedustaan, tidak benar. Nah, yang jelas yang dimaksud dengan rubaiyat di sini adalah lantunan-lantunan syair yang isinya kandungannya itu syahwat. Menjelaskan tentang wanita dan yang semisalnya, menyifatkan tentang hal-hal yang berbau syahwat. Qala, maka berkata Junaid, li'annaha kalamul majanin wal usyaq. Li'annaha kalamul majanin wal usyaq. Bukan muhibbin, ya, di sini tertulis muhibbin. Yang sahih kalamul majanin wal usyaq. Karena itu ucapannya orang-orang gila. Orang-orang yang tertimpa penyakit isyq. Penyakit isyq. Ya. Mabuk kepayang dalam cinta, sehingga tidak sepantasnya seorang bergoyang. Nah, qila, lalu dikatakan pada beliau, fama baluhum mahrumina minan nas. Lalu mengapa sahabat-sahabat kamu itu mereka kok dikucilkan dari manusia, dijauhkan dari manusia? Mengapa demikian? Qala, maka berkata Al-Junaid rahimahullah, qad qala ustadzuna Al-Qassabu, dengan ba bukan dengan ra, Al-Qassab, Muhammad Al-Qassab, bahwa yang menjawab ini adalah ustadz kami yang bernama Al-Qassab. Idh su'ila an dzalik, ketika beliau ditanya apa yang menyebabkan mereka kok dikucilkan dari manusia, maka beliau menjawab, li khilalin thalath, karena 3 hal. Ahaduha, yang pertama, anna Allah la yarda ma lahum, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ridha ma lahum, apa yang menjadi kebaikan untuk mereka, lahum, untuk diberikan kepada manusia. Lahum di sini adalah yang mengamalkan, mengharapkan ridha Allah. Lahum yang kedua untuk manusia. Ya. Allah tidak ridha bahwa apa yang menjadi kebaikan untuk mereka, apa yang mereka amalkan dari amal saleh, dari kebaikan, itu diberikan kepada manusia. Sehingga biarlah mereka dikucilkan, mereka dijauhkan dari manusia, karena tujuan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala.
Ini alasan pertama. Wa tsaniyah, yang kedua, annahu ta'ala lam yarda hasanatihim bi sahaifin nas. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kebaikan-kebaikan mereka ini dicatat pada lembaran-lembaran manusia. Mereka ingin menyembunyikan diri. Yang mereka cari bukan popularitas, bukan kemasyhuran. Namun yang mereka cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa tsalitsah, yang ketiga, annahum qaumun lam yasiru illa ila Allah. Mereka adalah kaum yang mereka tidak berjalan kecuali menuju Allah Subhanahu wa taala. Famana'ahum kullama siwahu. Famana'a dengan ain bukan dengan ha. Di sini tertulis ha. Famana'ahum kullama siwa. Maka Allah Subhanahu wa taala mencegah mereka dari selain Allah, wa afradahum lahu, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak peduli dengan manusia. Manusia mau ridha, manusia mau senang kepadanya, urusan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa ala. Yang syahid dari apa yang beliau sebutkan di sini bahwa Al-Junaid berusaha untuk memberikan udzur kepada para sahabatnya. Ya. Ketika dia mendengarkan ada orang-orang yang hendak menjelek-jelekkan para sahabatnya tersebut, maka dia bangkit untuk membela dan memberikan jawaban yang sesuai dengan keadaan mereka. Wa minha, dan di antara ada pergaulan ihtimalul adza, berusaha memikul perasaan sedih, memikul gangguan. Karena kadang-kadang seorang dalam pergaulan kadang-kadang tersinggung, butuh kesabaran. Mungkin saudara kita tidak bermaksud untuk menyinggung kita, namun kemudian terjadi, subhanallah, tujuan dia adalah kebaikan, namun subhanallah kita harus bersabar, berlapang dada dengan saudara kita tersebut. Wa qillatul ghadab, dan meminimalisir rasa marah. Jangan sering-sering marah pada saudara kita. Setiap ada satu, marah. Kadang-kadang perkara yang kecil marah. Ada satu perkara naik pitam. Tidak bisakah diselesaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, tanpa harus marah kepada saudara kita. Nah, mungkin di antara saudara kita ada yang melakukan sesuatu yang mungkin itu tidak sepantasnya, karena itu adalah ilmu yang sampai kepadanya. Dia tidak tahu bahwa yang demikian tidak diperbolehkan, belum sampai kepadanya ilmu tentang hal tersebut. Maka kewajiban kita adalah menyampaikan dengan cara lemah lembut. Bedakan saudara kita tersebut yang tidak mengetahui dengan saudara kita yang dia sudah tahu lalu kemudian dia terus melakukannya. Maka yang seperti ini, kalau merupakan maslahat untuk menegurnya dengan cara yang keras, tegur dengan cara yang keras. Tapi terkadang saudara kita tidak mengerti, maka butuh bimbingan dengan cara yang baik apabila kita mengetahui solusi sesuatu. Wasyafaqah, dan hendaknya berbelas kasih kepada saudara kita. Wal bastu, dan ringan tangan. Bukan ringan tangan maksudnya senang mukul, bastul yad maksudnya. Maksudnya dia ringan tangan untuk membantu saudaranya. Warahmah, kasih sayang. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam lirrajul, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang, idh qala lahu, ketika orang ini berkata kepada Nabi, idni wa aujiz, nasihatilah aku wahai Rasulullah dan singkatlah dalam memberi nasihat. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan kamu marah. Nasihat yang ringkas akan tetapi sangat bermakna. Dia minta lagi, nasihati aku ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali orang ini meminta untuk dinasihati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan la taghdab, jangan kamu suka marah. Hadis ini adalah hadis yang sahih.
datang dari hadis Jari bin Qudamah, datang dari hadis Abu Hurairah dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, min mujibatil maghfirah tibul kalam. Di antara perkara yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah baiknya dia dalam bertutur kata. Hadis ini datang dari hadis Al-Miqdam bin Shuraih dari kakeknya Hani bin Yazid. Disebutkan oleh Al-Kharaiti dalam Makarimul Akhlaq, At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir dengan lafaz inna min mujibatil maghfirah badla salam wa husnal kalam. Sesungguhnya di antara yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah menebarkan salam dan baiknya seorang dalam bertutur kata, berucap. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam silsilah al-hadits as-sahihah jilid 3 hadis nomor 1035. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak bersikap rahmat, kasih sayang kepada manusia, maka dia tidak akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini muttafaqun alaih. Dari hadis Jarir bin Abdillah Al-Bajali. Nah, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kasih sayanglah dengan orang-orang yang ada di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kalian. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang senantiasa memiliki sifat rahmat kepada sama manusia, mereka adalah orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam pergaulan hendaknya seorang membiasakan ini. Ya. Menahan diri dari hal-hal yang dapat menyebabkan timbulnya amarah, dan bersikap rahmat, syafaqah kepada saudara-saudara kita. Wa minha, dan di antara ada pergaulan alim bisatu li ikhwanihi fin nafsi wal mal, memberikan kelapangan kepada saudara-saudaranya, ya, baik dalam hal jiwanya, demikian pula dalam hal hartanya. Wa alla yara bainahu wa bainahum farqan, dan dia tidak melihat ada perbedaan antara dia dengan saudara-saudaranya. Sehingga dia benar-benar menjadi orang yang ringan tangan. Ya. Memberi bantuan kepada saudara ini sudah merupakan kebaikan. Kita mau tahu ada saudara kita yang membutuhkan, lalu kita berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Ini sudah merupakan kebaikan. Ya. Meskipun kita tidak menyerahkan seluruh harta kita, kita tidak memberikan izin untuk memakai seluruh harta kita, ini sudah merupakan kebaikan. Namun merupakan tingkatan yang sempurna ketika dia menjadikan saudara tersebut benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, sampai dia menyerahkan harta, kalau mau pakai silahkan, ya, kalau kamu butuh silahkan, apa yang kamu butuhkan sama seperti yang aku butuhkan. Apa yang kamu perlukan sama seperti yang aku perlukan. Ketika engkau membutuhkan sesuatu, ambil dari hartaku apa saja yang kamu mau, sebagaimana aku ketika aku membutuhkan sesuatu, aku mengambil dari hartaku. Nah, jika sampai pada tingkatan seperti ini, ma'asyiral rahimakumullah, merupakan persahabatan yang sempurna. Dan inilah yang menyebabkan demikian dekatnya, salah satu yang menyebabkan dekatnya persahabatan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Harta Abu Bakar adalah harta Rasulullah. Ya, dalam artian Abu Bakar sudah memberi, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membutuhkan apa saja, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal mengambil dari Abu Bakar As-Siddiq.
Nah, tanpa ada perasaan sempit, tanpa ada perasaan ya merasa terganggu dan yang semisalnya. Lima ruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yanbazitu fi mali Abi Bakrin. Nah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kelapangan untuk memanfaatkan hartanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa yahkumu fihi kam bisatihi fi mali wa hukmi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengaturnya. Dia diberi keleluasan untuk mengatur harta tersebut sebagaimana dia mengatur hartanya sendiri. Subhanallah. Jadi merupakan persahabatan yang sempurna, benar-benar dia tidak membedakan antara dirinya dengan saudaranya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam butuh, maka ya, dia tinggal memanfaatkannya, menggunakannya. Dan apa yang beliau sebutkan ini merupakan isyarat kepada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu Hibban dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma nafa'ani malun qattu, ma nafa'ani malu Abi Bakar." Tidak ada yang memberikan manfaat kepadaku dari harta seseorang seperti manfaat yang diberikan padaku dari hartanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi benar-benar terbuka harta Abu Bakar As-Siddiq untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, "Ma nafa'ani malun qattu ma nafa'ani malu Abi Bakar." Tidak ada harta seorang yang benar-benar memberikan manfaat padaku seperti harta yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Mendengarkan itu menangis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Lalu beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ma ana wa mali illa lak." Tidaklah saya dan hartaku melainkan semuanya adalah milikmu. Saya dan harta saya semuanya milikmu ya Rasulullah. Ya. Subhanallah. Ini pengorbanan yang luar biasa dalam persaudaraan. Naam. Yang menunjukkan bahwa dia benar-benar percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya dan dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya seorang juga harus melihat jika dia mengetahui saudara yang tersebut ya tidak mampu memanfaatkan harta. Jangan sampai ketika diberikan keleluasan lalu dia manfaatkan dalam perkara yang haram. Kewajiban bagi dia untuk mengingatkan, kewajiban bagi dia untuk mengatur. Abu Bakar ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah mengetahui dengan sepenuh yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti memanfaatkan itu dalam hal-hal yang baik. Ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, dan di antara ada pergaulan mujanabatut tabaghut wat tadabur wat tahasud. Menjauhi sikap saling membenci, saling menjauhi, saling memusuhi, saling hasad, dengki antara satu dengan yang lain. Liqaulihi alaihi salam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling bermusuhan, dan hendaknya kalian menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari hadis Sahal bin Sa'ad. Fa'amarahum bi isqati dzalika fi haqqil ukhuwah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk menggugurkan sifat-sifat ini. Saling membenci, saling bermusuhan, saling hasad antara satu dengan yang lain dalam urusan dunia. Wa nazzahaha an hadhil khisalil adzamimah, dan membersihkan dari pergaulan tersebut dari berbagai hal-hal yang tercela ini.
Tayyib, sampai di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dari kitab Hisnul Muslim kita sampai kepada enggak punya. Doa selesai itu. Yang mana? Nomor berapa? Nomornya. Hah? 9. Oh, nomor 9. Iya, nomor 9 dari doa. Tapi seluruhnya dia nomor yang ke-63 ya. Taib. Masih menjelaskan tentang zikir dan doa setelah tasyahud akhir dan sebelum salam. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya dari hadis Mihjan ibnul Arda'. Allahumma inni as'aluka ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ya Allah, bi annakal wahidul ahad, bahwa engkau adalah yang maha satu-satunya yang menjadi tempat bergantung seluruh makhluk, yang tidak melahirkan dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala satu apapun. Antaghfira li dhunubi, agar engkau mengampuni dosa-dosaku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau adalah al-ghafurur rahim. Zikir yang berikutnya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal mannan ya bari'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan dari Anas bin Malik. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu, bi anna lakal hamda, bahwa segala puji milikmu, la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, al-mannan, yang senantiasa memberikan rezekinya kepada makhluknya. Al-mannan itu katsirul ata, banyak pemberian. Ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram, wahai Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya hayyu ya qayyum, yang maha hidup dan yang maha mengurus diri sendiri dan seluruh makhluknya. Inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar, aku memohon surga kepadamu dan berlindung diri dari neraka. Zikir yang lain, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah dari hadis Buraidah bin al-Hasib al-Aslami. Ya Allah, aku memohon kepadamu bahwa aku mempersaksikan bahwa engkau adalah Allah yang tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau, yang menjadi tempat bergantung seluruh makhluk. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian yang berikutnya, al-adhkaru ba'da salam minas shalah, zikir setelah salam dari salat. Zikir setelah salam dari salat. Ini salat wajib. Dan yang dianjurkan setelah salam adalah berzikir. Adapun berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan sebelum salam. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membawa hadis-hadis yang mengandung doa, yang disebutkan padanya dubur kulli shalah, di penghujung setiap salat. Dubur kulli shalah maksudnya sebelum salam dan berdoa di dalam salat. Adapun setelah salam, zikir. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
riwayat Muslim dari hadis Thauban, beristighfar 3 kali. Kemudian mengucapkan Allahumma antas salam minkas salam. Engkaulah as-salam dan darimulah keselamatan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Zikir yang lain, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidaklah memberi manfaat kekayaan orang yang memiliki kekayaan, ya, dari siksaanmu, dari ancamanmu, dari hukumanmu. Kekayaan tidak akan memberi manfaat sama sekali. Hadis muttafaqun alaih dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Zikir yang lain, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahut thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Nah, hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Zubair. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ucapan ini adalah sebaik-baik ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi. Kata Nabi alaihi wasallam, khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang terbaik yang diucapkan oleh nabi dan nabi-nabi sebelum beliau. La haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Kami tidak menyembah kecuali kepadanya. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahut tsana'ul hasan. Milik Allah segala kenikmatan, keutamaan dan puji-pujian yang baik. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah meskipun orang-orang kafir itu benci. Zikir yang lain, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Lalu disempurnakan dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dalam riwayat Imam Muslim dan disebutkan ya dari hadis Abu Hurairah, man qala dzalika dubura kulli salah ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Siapa yang mengucapkan ini di setiap kali selesai salat, maka diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Dan dalam hal ini tasbih, tahmid dan takbir banyak cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang seluruhnya sahih. Seorang bisa mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Seorang boleh mengucapkan subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, la ilaha Allahu akbar 10 kali. Boleh juga 11 kali. Subhanallah 11 kali, alhamdulillah 11 kali, Allahu akbar 11 kali. Boleh juga mengucapkan masing-masing 25 kali. Subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu akbar 25, la ilaha illallah 25. Ini semua diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang afdal seorang mengamalkannya, terkadang yang ini dan terkadang yang lainnya. Zikir yang lain, membaca al-mu'awwidzat, yaitu al-ikhlas, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ba'da kulli salatin, setelah selesai salat, setiap kali selesai salat. Sebutkan dalam riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Zikir yang lain, membaca ayat kursi. Membaca ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. عقب كل صلاة, setiap kali selesai salat wajib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a dubura kulli salah lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Barang siapa yang membaca ayatul kursi pada setiap kali selesai salat, tidak ada yang mencegah dia masuk ke dalam surga kecuali kematian. Tinggal tunggu kematian. Subhanallah. Dan ini menunjukkan amalan yang sangat mulia sekali. Ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dari hadis Abu Umamah Al-Bahili dan disahihkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan ayatul kursi merupakan ayat yang paling agung yang terdapat dalam Al-Qur'an Al-Karim. Adapun surah yang paling agung adalah suratul Fatihah. Ayat yang paling agung adalah ayatul kursi. Akan tetapi ma'asyiral rahimakumullah, ya, meskipun suratul Fatihah adalah surat yang paling agung, namun dalam hal berzikir hendaknya seorang sesuai aturan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat wajib beliau menganjurkan membaca Al-Fatihah, dan tidak pula dinukilkan bahwa beliau melakukannya membaca Al-Fatihah setelah selesai salat, meskipun itu adalah a'zamu surah, surat yang paling agung. Kenapa? Sebab berzikir itu sifatnya tauqifi, tidak mengamalkan kecuali apabila ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita membaca ayatul kursi? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita. Kenapa kita tidak membaca Al-Fatihah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kita. Ya, tidak boleh kemudian seorang dengan alasan dia kan Al-Fatihah bagus. Yang itu kan surah, bahkan surah yang paling agung, masa enggak boleh? Masa kita dilarang? Bukan itu masalahnya. Permasalahan adalah masalah ibadah. Tidak boleh masing-masing mengatur ibadahnya sendiri, tapi ada yang mengaturnya. Baca Quran ibadah, tapi tidak boleh seorang membacanya ketika rukuk dan sujud. Padahal membaca Quran secara umum ibadah. Namun ketika dia membacanya ketika rukuk dan sujud berdosa. Karena melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Tidak diperbolehkan. Sehingga apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang selalu membaca Al-Fatihah setelah salat, maka ini tidak ada asalnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau setelah berdoa, ya, imamnya setelah selesai zikir berdoa, makmumnya mengamini, amin, 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 Al-Fatihah. Nah, setelah itu selesai itu berdiri, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, luar biasa, banyak sekali bid'ah-bid'ah yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimin yang tidak ada sumbernya dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 marrat ba'da salatil maghrib was subhi. Setelah salat maghrib dan subuh 10 kali mengucapkan ini. Ini disebutkan
dalam hadis riwayat Tirmidzi, Imam Ahmad dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Zikir yang lain, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ba'da salam min salatil fajri. Setelah salam dari selesai salat fajr. Nah. Hadis riwayat Majah dari hadis Ummu Salamah. Nah, dan di sini beliau menyebutkan setelah salam. Dan sebagian para ulama lebih menguatkan ini diucapkan sebelum salam. Karena ini doa. Dan seorang berdoa dianjurkan sebelum salam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Baik, sampai di sini ma'asyaallah rahimakumullah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.